Ini aku jelaskan menggunakan remote control guys ya. Ini di samping saya ini kan ada remote control guys. Nih, ya. Nah, remote control ini itu sebenarnya dengan menggunakan motion control ada hal yang aneh gitu. Dengan remote control dengan motion control. Ini motion control ya. Nah, ini saya yang videokan ini adalah dengan menggunakan uh, remote control guys ya. Nih. Dengan remote control nih. Ini kalau remote control yang ini saya buat mode. Nah, ini nampak mode ya. Yang ini naik ke atas, up di situ ada settingan pilihan, up ke atas, tengah, turun. Ya. Nah, ini tengah. Nah, jadi ada turun gitu. Ya, guys. Yang kedua normal normal sport sama M manual. Ini turun, ini turun di tengah. Nah, kalau untuk belok kiri belok kanan ini di sini ada sticknya. Nah, dia kalau kita geser ke belok ini naik. Nah, kita pakai stick mode 2 ya. Jadi ini naik, ini turun, ini belok kiri, ini belok kanan. Tapi ini belok kiri bukan, ini ya belok kiri ini belok kanan. Ini jalan minggir, ini jalan kanan. Nah, kalau jalan minggir itu nampak kan yang mengayun-ngayun begitu. Itu jalan kiri, jalan kanan gitu. Jalan kiri, jalan kanan itu seperti gini ya. Coba ya, saya tengok dulu. Kalau geser kemari jalan gini, tapi dia agak miring. Jalan kemari dia agak miring, ya. Nah, jadi kan gini dia. Jalan gini digimbal. Gimbal kan. Dia kan ngikut ini. Gini dia tidak ada eksis ya. Kalau eksis kan berlawanan gitu. Gini kan. Dia normal gini dia gini. Kalau dia eksis kayak gini ya. Tapi kalau dia ada eksis gitu, ini agak itu. Agak menurun gini ya. Agak menurun ya. Gitu, ini antena. Ini antenanya ini menggunakan 5G saja, 5 GHz. Saya sudah tengok ini cuma jumlah 5 GHz ya. Nah, sini ada pernya. Ya. Dia ada pernya. Oke. Yang kedua, ini starting ini pas lagi ditekan ini kadang mau kadang enggak. Ini artinya gini, dia memilih. Kalau untuk DJI Avata posisikannya manual. Yang kedua ini harus kendorkan. Saya tidak membuat kendoran kenapa? Nih melawan. Karena buka kuncinya dari sini. Dari sini kita buka ada celah kunci. Ya, ada celah kunci ya. Nah, di sini ada keluar wire tuh. Ada baterainya. Oke. Nah, kuncinya situ. Ini elastis ya. Biasa kalau di koyak-koyak gitu dia akan patah gitu. Ini tidak elastis. Sama juga ini bisa juga dibuka ya. Kalian sambil nengok dan sambil aku jelaskan juga remote-nya ya. Ini ada juga. Ini kalau model itu tergantung kalau mau setel kemari boleh, tapi tergantung orang kan ada gini kemampuannya tangan kiri dan tangan kanan gitu. Nah, jadi dibuat jadi dua gitu. Contohnya setir di Eropa biasanya kan pemegangnya cuman paling dia sebelah kanan setir Eropa. Sebelah kiri setir Eropa gitu. Sebelah kanan setir Eropanya, setir Asianya sebelah kanan gitu. Seperti itulah. Jadi ini kalau setirnya kita itu kita biasa suka sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Ini sebelah kanan gitu ya. Ini gitu saya jelaskan dulu tentang ini gitu ya. Ini starting pas lagi mode manual. Kalau untuk DJI Avata turunkan ini ke manual, turunkan ke bawah. Dia ada ini kan ada nanti setel sini turun ke bawah. Baru di sini ambil M manual ya.
Jadi baru bisa starting. Tapi kalau kita normal gini di starting dia akan tak mau ya. Tuh dia patannya nih. Nah, oke. Jadi untuk itu untuk jalan normal dia turun sedikit, turun sedikit gitu. Oke, ya turun, oke turun, baru maju, baru maju dia. Itu untuk kedua ini stop dengan home point. Kalau untuk terbang itu dia klik sekali tit. Nah, di sini nggak ada settingan ya. Ini adalah sistem sudah terupgrade ya. Yang yang uh, apa namanya itu button manual button yang boleh disetting itu satu dua tiga empat, dua kali double, ini sekali ini dua kali, oke itu ya. Di gitu yang ketiga ini manual, itu aja cuman yang ada di info di layar ya, settingan lain tidak ada, tidak ada ketikan lain ini. Nah ini ya kalau dia gini, belok gitu ya. Jadi di sini boleh setting, cuman settingnya itu dengan perintahnya juga tidak sesuai yang kita setting, macam drone FPV dari Betafly itu bisa disetting. Mau kita buat yang model-model lain ada menunya. Tapi kalau ini menunya sudah ada ditanam di firmware itu, settingan di firmware itu gitu. Ini untuk gimbal ya. Jadi bedanya motion control dengan ini, bedanya gini ya. Kalau ini kita maju, gimbal kamera kita nggak bisa nunduk, kamera kita nggak bisa nengok ke bawah, tapi mengikut ini. Kalau dia oh tak nampak. Nah, ini kalau kamera gini ya, kalau kita drone kita maju gitu kan, drone kita maju, kamera kita nggak bisa nunduk gini, dia otomatis dia menurun. Kalau begini menurun dia, tapi kalau begini dia rata ya, dia gini rata ya, rata. Nah jadi dia terbang rata gini, contoh gini ya, nih perhatikan nih, kalau nih maju maju, tapi ini jangan gerak, tapi kalau gerak gini belok gini, kalau gerak gini belok gini. Kalau Avata 2 beda, kalau dia ini tetap digini kan tak mau. Betul. Tapi kalau ditekan sedikit dia akan mau belok kiri, belok kanan, atau tekan maju ini belok kiri, mundur kanan gitu. Nah, mau terserah. Kalau kita geser kemari, dia belok gini. Kalau kita geser kemari, dia gini gitu. Nah, mundur, ya mundur. Kalau maju maju. Tapi kalau kita lepaskan, dia tidak mau begini, dia tetap, kalau kita lepaskan itu Avata 2 ya. Sekarang udah di upgrade-nya ya. Lebih seru lagi Avata 2. Dengan Avata 1 tadi, kalau dia tidak dipegang, kita gerakan gini, dia akan belok gini. Kita tekan gini, dia belok gini. Itu Avata 1 ya. Kalau motion control 1, motion control 1 dia tidak ada ini, tidak ada mundur. Motion control 2 ada mundur. Jadi upgrade-nya beda. Bedanya ya motion control 1 tidak ada mundur karena tidak ada tuas ini. Nih tuas, nih. Tidak ada ya. Motion control 2 dia ada tuas ya, dia ada tuas. Itu aja bedanya ya. Sama trimball LN. Dia boleh tekan ini untuk mengunci, ini untuk memilih. Oke, untuk mengunci dan memilih. Nah, itu untuk motion control. Kalau untuk remote-nya, remote ini naik ke atas, ini mundur. Ini naik ke atas, ini turun. Ini belok kiri, belok kanan. Bukan. Ini belok kiri, ini belok kanan. Ini jalan kiri, jalan kanan, maju, mundur. Jadi kalau maju dia, gimbal kita bisa boleh mainkan. Jadi dia gimbal itu ke bawah. Gimbalnya ini gimbalnya. Gimbalnya ini bisa ke bawah, jadi dia maju. Ini gimbalnya ke bawah nih, nampak gimbal ke bawah, dia maju, ya maju. Tapi ini tekan kita maju, dia maju ke bawah. Tapi kalau motion, kita tarik maju, tapi kita turun ke gimbal, dia akan turun gini, turun ke bawah. Kalau
kita naikkan, tekan ini, dia naik ke atas. Tapi gimbalnya ini tetap lurus. Jadi bedanya dia tidak bisa main gimbal di saat maju dan tidak bisa mengendalikan gimbal itu di saat turun, maju dan turun gitu. Mengendalikan gimbal dan mainkan gimbal. Jadi sebenarnya dulu waktu main DJ Avata nih, sebenarnya mereka tuh diteliti lebih bagus main DJ Avata dengan motion control dengan remote. Kalau untuk belusukan itu untuk celah-celah lubang kayak gini. Ini ada lubang ini, ada, ini kan. Nah, ini lubang. Dia masuk gini, belusukan gini. Pas dengan jarak ini, itu kalau remote jup main maju aja, jup main masuk masuk gitu. Tapi kalau motion control, sit berhenti. Kalau kita lepaskan jalannya gini. Bedanya gini ya, perhatiin ya. Kalau kita mengendalikan ini maju, maju, tarik ini, maju, ya apa ya, maju. Kalau kita maju kan, tuh bisa kita lepasan, tuh bisa kita lepasan gitu. Kalau ini, ini istilahnya jarak antara berapa per detik penekanan gitu, per detik penekanan dia maju gitu. Dia ini support dia kalau kita gini, gitu. Tapi kalau dia tekan ini tuh, kita tak tahu daya kemajuannya berapa gitu. Itu daya kemajuan dia berapa atau daya mundur dia ke berapa gitu. Kalau motion control kita agak terasa gitu di jiwa kita itu, dia maju, setelah maju kita mau nabrak, nah berhenti. Karena kita bisa terkejut dengan ini, gitu. Tapi kalau ini agak terkejutnya enggak gitu, agak terkejutnya enggak merasa sangat gitu. Nah itu aja bedanya, mengkejut di dalam maju itu mundur gitu. Nah jadi yang kedua, kalau dia terbalik, kalau dia terbalik, ini tekan 2 kali, tek tek, mundur gini. Nanti kalau jatuh, gitu ya. Tapi kalau ini dia dari Googles, dari Googles ya, ini dari Googles ya, dari Googles. Ini saya perjalanan dari Googles ya. Jadi perbedaannya ini dengan motion control ini sebenarnya sama, cuman dipersingkat saja bentuknya. Kalau ini naik ke atas, naik ke atas, ya ini apa ya, naik ke atas, nih naik ke atas, ya, nampak. Kalau ini turun, ya. Kalau ini jalan nyamping dan bis di sini nyamping, ya, nampak ya. Kalau ini jalan ke kiri, jalan ke kiri, jadi gini deh, jalan ke kiri, nih, pakai kiri ya, ke kanan, oke, ke kanannya. Jadi kalau ini naik, naik, turun, oke. Untuk belok ini bukan gini, bukan gini, geserkan ke bawah. Dia nanti bulatan nampak kalau kita setting ada home pointnya. Kalau gini dia akan belok gini, belok, musing ke kiri, musing kanan, kayak gini, musing ke kiri, musing kanan gini, musing, begini, oke ya. Jadi kalau untuk naik ke atas itu lebih cepat remote lagi daripada ini. Ini slow pelan. Tapi kalau ini lebih cepat. Karena mengapa ini lebih cepat? Karena ini sudah di-upgrade dengan firmware-nya, itu ada settingan speed. Kalau ini settingan speednya slow. Jadi kalau acara main ada after di rumah gitu, itu biasanya ada masuk-masuk ke rumah atau acara pernikahan atau acara sunat kah gitu dalam ruangan gitu, lebih bagus pakai motion ini daripada remote ini. Karena remote ini kita kan nggak tahu orang lalu lalang gitu, itu bisa nabrak kepala, nabrak gini, nah gini, nabrak. Tapi kalau motion control nih dia ada perasaan kita maju, ada perasaan kita mundur gitu ya. Kalau ini dia pasti ya
istilahnya ini untuk racing lah gitu, untuk lari-lari lah gitu, nambah pergi-pergi terbang jauh gitu. Atau apa namanya itu lagi, hmm, buat jalan-jalan jauh gitu, jalan-jalan tidak ada rintangan halangan di depannya karena dia tidak menggunakan sensor ya. Jadi apalagi kalau bimbik ini tekan udah hidup tekan lama, tit cari ini pun tekan lama ya. Gitu kalau nggak bisa dibimbing, ada caranya, gunakan software komputernya ya. Ini gunakan software komputer ini aku ambil gini ya, software komputer ini, DJ Assistant. Software DJ Assistant ini kalau istilahnya ini dia support ya, dia support nih. Ini dia support ya. Jadi dia support. Nih DJ Assistant ini konekkan. Lalu di sini tinggal pilih cari DJ Assistant ini, cari. Langsung dia upgrade. Sudah upgrade baru masuk dia kemari. Karena versi support itu setiap setahun sekali. Perbedaannya gini, perbedaannya gini. Mengapa dia tidak support gini? Ini dia upgrade, tiba ini belum. Berarti dia ini udah pakai lama, tapi tidak ada konek ke internet. Itu jadi masalahnya. Oke, itu saja untuk jelasan sama kalian. Jadi kalau dia connect support baru dia bisa upgrade connect. Tapi kalau dia tidak support, dia connect atau support, berarti nanti otomatis dia hidup, begitu tidur gas dia padam lampunya. Jadi dia bukan mengatakan rusak ya, bukan mengatakan error, bukan mengatakan mal, tapi karena upgrade mencocokkan firmware-nya, mencocokkan data. Ini ada data dalam ini ada upgrade namanya. Nah, kalau nggak tahu kalian upgrade atau gimana, itu sistemnya itu ada coding di dalam. Nah, jadi codingnya itu dicocokkan. Kalau coding tidak dicocokkan, jadi dia tidak mau support. Ini yang video yang saya pakai untuk melihat DJ Avata ya, terbang. Oke, itu aja untuk penjelasannya. Kalau menurut saya ada yang menanya juga kan, Bang, mana bagus Bang, pakai DJ remote atau motion control? Perbedaannya gini, kalau untuk acara di dalam rumah atau acara dalam rumah, kamera ini bagus ya, bersih ya, karena dia macam penuh dari atas ini kaca di atas dalam luar. Beda yang kamera biasa itu kan ada lapisan dia macam pakai kaca depan gitu, pakai lensa gitu kan. Tapi kalau ini penuh gitu ya, jadi dia agak bersih, dia warnanya dapat ngambil gitu. Jadi di dalam rumah itu pakai motion control lah. Kalau dalam rumah, kalau mau belusukan pakai motion control. Kenapa pakai motion control? Ini agak merasa di saat dia maju, kita mau berhenti tinggal lepaskan aja. Agak merasa dia, kita masuk ke lubang, ke celah gitu, atau ada orang situ rame, di atasnya ada kipas gitu, macam contoh gini. Di atas ini ada kipas kan? Ada kan? Nampak? Di atas ini ada kipas. Dia terbang begini, dia itu nggak terantuk ke atas gitu, karena kita di kamera ini kan sudah nampak, kita nggak terantuk gitu, sudah nampak ya. Tapi kalau ini tekan sedikit, kita tuh naik, kan naik, habis naik ada kipas, tas pecah. Nanti kalian tengok video YouTube siapa itu yang bisa terbanting, dia pecah nih macam pisau ya kalau kena udah kena daun kipas ini. Nampak daun kipas kayak gini ya. Jadi walaupun kameranya bagus, tidak fokus kita dengan kamera, waspadalah dengan penekanan tuasnya. Perbedaannya dia ini lebih nggak sadar, istilahnya sulit untuk menyadari kalau belusukan di dalam ruang itu. Dia tuh kadang kan mengikut perintah dia. Ada tidak ada batasan, istilahnya kalau kita tekan sedikit dia maju. Tekan kuat, kencang dia gitu, kencang, tekan kuat. Tapi tekan slow,
slow dia gitu. Jadi ini bukan sembarang button aja sekali pijit maju aja. Ini dia sekalian ada level kecepatan atau level perintahnya gitu. Nah, jadi level perintah inilah eh, lebih merasakan ini lagi. Kalau untuk main acara pernikahan, sunatan gitu di dalam ruang ya, dalam ruang in the room ya. Oke, itu saja. Bedanya ini in the room dan out room. Ini in the room boleh dan out room boleh. Bedanya ini in the room good. Ini in the room step by step. Baik dan baik gitu. Nah, kali ini sagut mantap ini in the room. Kalau ini out room good. Kalau ini out room step by step, baik dengan baik. Nah, arti baik dengan baik. Perbedaannya gimbal. Ini gimbal bisa diatur, ini gimbal tak bisa diatur. Kalau dia turunkan gimbal, dia akan menurun, menajam dia ke bawah, menanjak ke bawah turunnya. Kalau kita naikkan menanjak ke atas. Tapi kalau ini maju, gimbal kita turun, boleh standby. Dia standby, tenang. Oke, itu saja untuk penjelasan dan pemahamannya. Cukup sekian dan terima kasih.